Pakai mic. Nyalain dulu. Ya, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok eksperimen Human and AI versus Overfeaturing, kelompok pekerjaan manusia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akmal Hasan dari DKVB. Nama saya Muhammad Lutfi Vanessa dari DKVB. Saya Keisha Naswa dari DKVB. Saya Anissa Zara Nabila dari DKVB. Saya Karisma Silviandayani. Saya Azel dari DKVB. Saya Tiwi dari DKVB. Saya Arnis Dewati dari DKVB. Jadi untuk yang pertama kali kita lakukan saat eksperimen adalah persiapan atau koordinasi awal. Di persiapan atau koordinasi awal ini kami menentukan dulu job desk-nya masing-masing. Jadi untuk yang menggambar siapa, yang mendokumentasi siapa, dan yang notulensi siapa. Di sini kami sudah menentukan siapa yang menggambar, siapa yang notulensi, siapa yang dokumentasi. Yang dimana penggambar terdiri dari 10 orang, dokumentasi dari 1 orang oleh dokumentasi 2 orang, serta notulensi 1 orang. Kemudian di tahap awal eksekusi, setelah dapat brief, kita tuh diskusi dulu bareng-bareng, bahas poin utamanya. Setelah dibagi-bagi yang tadi dan digital, kita mulai ngerjain sendiri-sendiri setelah diskusi bareng-bareng itu. Rata-rata pada mulai dengan garis perspektif, kemudian mulai sketsa-sketsa dan alternatifnya. Kemudian lanjut ke proses penelusuran ide hingga sketsa itu dilakukan sekitar 20 menitan yang dimulai dari pukul 9 sampai 9.20. Selama itu kendala yang ditemukan, mereka itu mulai pusing dengan proses kreatifnya. Ada yang memilih untuk istirahat sejenak dan mulai berkeliling mengamati proses kreatif teman-teman yang lainnya. Kemudian ada juga yang mulai kesulitan dalam menggambar sebuah objek tanpa referensi dan hanya mengandalkan ingatan. Kemudian ia mulai keluar dari ruangan untuk melihat-lihat lingkungan sekitar, berniat untuk mencari referensi. Ada juga untuk membangun suasana, ada yang mengerjakan sambil mendengarkan musik. Pada saat itu kami kan pusing karena ingatan kami itu kayak belum bisa tergambarkan secara jelas. Akhirnya ada yang keluar dari kelas dan mencari referensi dari barang yang sudah ada di lantai bawah, yaitu sepeda. Ada yang memfotonya lalu membagikannya di grup diskusi kami. Lalu setelah itu pada pukul 10 beberapa penggambar
masih membuat sketsa kasar, tetapi sebagian mulai merapikan menjadi sketsa komprehensif dan satu penggambar digital sudah selesai. Anggota yang sebelumnya tanpa istirahat itu kembali fokus, sementara digital terus terjadi selama proses kreatif berlangsung. Di tengah kegiatan, ruangan yang digunakan harus dipindah karena akan dipakai untuk kelas lain. Akhirnya kami pindah ke ruangan sebelah. Lalu pada tahap akhir eksekusi, pada pukul 10.45 satu penggambar tradisional sudah selesai dengan sisa waktu 15 menit. Yang gambar yang lain lalu tetap melanjutkan gambarnya misalnya sampai stres dan frustasi. Lalu para penggambar juga mulai memperhatikan gambar-gambar mereka. 5 menit kemudian ada salah satu penggambar yang sadar bahwa gambarnya dia tuh masih kurang satu objek, yaitu bebek. Lalu waktunya tinggal 5 menit, salah satu penggambar digital selesai menyelesaikan gambarnya. Gambar ilustrasi yang dihasilkan terlihat jelas, terutama suasana sesuai dengan narasi yang diberikan. Begitu pula penggambaran subjek dan objek lainnya. Ekspresi wajah dari setiap karaktermu sudah tergambarkan yang sesuai dengan narasi yang diberikan. Lalu waktu udah semakin dekat sama deadline, para penggambarnya udah mulai merasa terburu-buru, sudah stres, sudah frustasi. Itu ini berapa nih coba deh. Adrenalin yang meningkat, mata semakin fokus, gerak tangan semakin cepat. Terus karena keterbatasan referensi juga, akhirnya kita menyerah dan membuka HP untuk melihat referensi. Terus detail-detail juga udah mulai selesai. Ada ekspresi wajah, subjek-objeknya, hewan-hewannya, mungkin jalan-jalannya udah mulai sesuai sama briefnya. Ini ada video. Nah, ini ada hasil dari gambarnya. Kemudian ada beberapa kendala yang kita lewati, yaitu yang pertama ada faktor manusia. Kita jadi mudah jenuh dan kehilangan fokus. Kemudian yang kedua ada kesulitan menggambar tanpa referensi. Kemudian yang ketiga ada ruang kerja yang diganti secara mendadak. Dan yang terakhir waktu eksekusi yang sempit, jadi beberapa gambar tuh selesai tidak tepat waktu. Masuk ke kesimpulan. Dalam proses ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusiawi kerap terlihat seperti jenuh, lelah, frustasi, ide dan referensi yang terbatas, dan lainnya. Perilaku tersebut normal dirasakan manusia karena dituntut untuk menyelesaikan sebuah karya lengkap dalam kurun waktu yang singkat. Hal lain yang dapat diamati yaitu dalam kurun waktu 2 jam, yang berhasil menuntaskan gambar tepat waktu ada 3 orang penggambar, 2 digital dan 1 tradisional. Setelah diamati, penggambar digital dan tradisional memiliki perbedaan yang terlihat dari media, proses, hingga hasil akhirnya. Penggambaran digital dapat memanfaatkan fitur dan tools yang tersedia. Sementara itu, penggambar tradisional mengandalkan alat fisik seperti pensil, kuas, dan cat yang menghasilkan tekstur lebih organik, namun membutuhkan ketelitian tinggi. Dari segi fleksibilitas, digital lebih praktis dan mudah dibawa, sedangkan tradisional memerlukan lebih banyak peralatan.
Ilustrasi yang dibuat secara manual ini terbilang memerlukan cukup banyak waktu untuk menyelesaikannya. Meski begitu, ilustrasi yang dikerjakan secara manual memiliki keunggulan seperti melimpahnya style yang dapat digunakan sesuai dengan keahlian sang penggambar, dapat menambahkan detail-detail yang tak terduga dan juga dapat melibatkan emosi ke dalam ilustrasi yang dibuat. Sekian, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok B manusia ini? Silahkan, atau baru sibuk sendiri? Oke. Oh gitu, pertanyaannya kita simpan dulu ya nanti ya. Oke, sekarang ganti urutan kedua. Silahkan kembali ke tempat duduk.